Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di masa pra-kemerdekaan, Bung Karno didatangi kelompok muda dan mengajak debat dengan Bung Karno tentang kapan Indonesia dimerdekakan. Setelah pertemuan itu, Bung Karno tiba-tiba mendapat panggilan rahasia dari Jenderal Hisaiki Terauchi yang merupakan panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara. Terauchi meminta Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat datang ke Dalat, Vietnam menghadap kepadanya. Aku gugup. Aku merasakan sesuatu yang penting yang akan terjadi. Tapi apa? Kata Soekarno dalam autobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Meski tak satupun dari pimpinan bangsa Indonesia yang tahu akan tujuan pemanggilan itu, tapi mereka tetap terbang pada 8 Agustus 1945 menggunakan pesawat yang disediakan pihak Jepang. Penerbangan sengaja dilakukan pada malam buta karena misi tersebut amat dirahasiakan agar tak tercium oleh sekutu. Perjalanan menuju Saigon diwarnai hujan lebat dan kabut tebal sebelum pesawat mendarat. Meski pilot sudah memilih membawa pesawat berputar-putar di udara selama sejam, keadaan tak kunjung membaik sehingga memaksanya mendaratkan pesawat. Kami mendarat dengan keras di suatu lapangan terbuka dan hampir saja menubruk seekor kerbau. Barang-barang berserakan. Kami terhempas dan benjol-benjol. Pikiran kami semua sangat tergoncang karenanya, kata Soekarno mengenang. Bercampur kendala karena pesawat dan kecemasan karena tak tahu tujuan pemanggilan Panglima Jepang itu, Soekarno dan Hatta bersama rombongannya akhirnya diterima Jenderal Terauchi selaku perwakilan Tokyo di Asia Tenggara di Dalat keesokan paginya. Kepada mereka, Terauchi menyatakan bahwa Tokyo telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Bagaimana langkah selanjutnya untuk mewujudkan kemerdekaan itu? Terauchi mempersilahkan pimpinan bangsa Indonesia mengambil sepenuhnya langkah-langkah yang diinginkan. Pemerintah Jepang tak ingin mencampuri lagi. Aku gembira luar biasa sebab hari itu, tanggal 12 Agustus 1945, ia merupakan hari ulang tahunku, kata Muhammad Hatta. Setelah menginap semalam di Saigon, rombongan Soekarno bertolak ke Singapura untuk transit semalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta inilah kesialan kembali dialami rombongan. Kami tidak lagi naik pesawat penumpang yang enak. Kami diantar oleh seorang penerbang, seorang pembantu penerbang dengan pesawat pembom yang sudah uzur dan ringsek, ditambah lagi dengan hiasan lubang-lubang bekas peluru. Tidak ada tempat duduk. Kami harus berdiri sepanjang perjalanan atau berbaring, dan kami membeku kedinginan. Tidak ada pengukur suhu atau pesawat pemanas, kata Soekarno. Meski kondisi pesawat yang tak nyaman, Soekarno memanfaatkan penerbangan itu untuk berdiskusi dengan Hatta. Yang diajak berdiskusi pun tak mengeluhkan fasilitas yang ada, karena pikirannya yang tersedot untuk memikirkan cara-cara apa yang mesti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan negerinya di tengah kesempatan yang emas itu. Di tengah diskusi itulah, tiba-tiba Soekarno berbisik kepada Dr. Soeharto yang merupakan dokter pribadinya. "Sama buang air kecil, bagaimana ya?" tanya Soekarno. Pertanyaan Soekarno membuat sang dokter segera memeriksa keadaan untuk menemukan cara. Setelah tak menemukan cara, Soeharto menyarankan Soekarno agar melakukan hajatnya di bagian belakang pesawat tempat kumpulan lubang bekas tembakan berada. Soekarno pun manut dan segera ke belakang meninggalkan Hatta yang tetap di posisinya. Nah,
Baru saja kumulai maka angin yang keras bertiup melalui sekelompok lubang peluru dan menerbangkan semua itu memenuhi ruang pesawat. Kawan-kawanku yang malang terpaksa mandi dengan zat cair itu. Dalam keadaan setengah basah inilah pemimpin besar dari Revolusi Indonesia sampai di Jakarta, kata Soekarno.